Jumpa dengan saya Inga Handoko dengan program Voice of Glory. Kita mendapatkan mahkota di surga, yaitu mahkota kehidupan yang tidak bisa hilang. Bernaung di dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mendapatkan mahkota di surga, yaitu mahkota kehidupan yang tidak bisa hilang. Allah hadir di depan kita. Tuhan Yesusku, aku ciptakan lagu ini dan kupersembahkan untuk dirimu, kekasihku. When you found me, I was nothing. When you found me, I couldn't do anything. But you gave your love for me, and my life truly changed. Where will I be if I live without you? Now I can live, it's all because of you. And you gave your love for me, and my life truly changed. To you, my Lord, I put my hope. To you, my God, I surrender all. Lover of my soul, I will share all my life with you and all to you. Where will I be if I live without you? No, I can't live. It's all because of you, and you gave your love for me. Now my life truly changed. To you, my Lord, I put my hope. To you, my God, I surrender. Share all my life with you and all to you. Oh, we worship you. I give all my love to you.
Shalom pemirsa seluruh Nusantara yang dikasihi Tuhan. Salam berjumpa dengan saya Inga Handoko dengan program Voice of Glory. Hari ini kita akan membahas dengan tema No Less Than the Best. Suatu kisah yang diberikan oleh Rasul Paulus, seorang rasul besar di dalam Perjanjian Baru yang sungguh memiliki keinginan untuk merubah kehidupan orang-orang Kristen menjadi hidup yang lebih baik. Saya percaya bahwa program ini dibawakan akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua pemirsa seluruh Nusantara. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita hidup orang Kristen harus ada perjuangan keras bila kita ingin hidup menjadi pemenang. Nats yang kita ambil hari ini dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak lari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang tertolak. Pelajaran apa yang kita bisa ambil pada kali ini? Yaitu, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah pemberitaan Injil, jangan aku sendiri yang tertolak. Ini merupakan bagian terpenting bagi hidup kita. Bagaimana kita dapat melakukan pesan-pesan ini? Ini sangat penting untuk kita pelajari. Ada beberapa poin yang ingin disampaikan pada hari ini. Pertama, lakukan yang terbaik. Ayat 24 mengatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Bahwa dalam gelanggang pertandingan semua turut berlari, tapi kita harus ingat hanya satu yang dapat menjadi pemenang. Karena itu berlarilah untuk memperolehnya. Bagian ini diawali dengan pertanyaan retorika, tidakkah kamu tahu? Menunjukkan pada semua orang seharusnya tahu. Tapi bagaimana kita dapat melakukan itu suatu tantangan bagi kita. Untuk kita sungguh komitmen bahwa kita siap untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Tema hari ini, no less than the best. Tidak ada lain yang kita dapat lakukan dalam hidup kita selain memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini suatu komitmen kita pribadi pada Tuhan untuk memperbaiki hidup kita, sehingga kehidupan orang Kristen harus ada perbedaan. Kalau kita dilahirkan sebagai pengikut Kristus dan kita komitmen menjadi pengikut Kristus, tapi apa yang menjadi perbedaan? Kalau tidak ada perbedaan, kita percuma saja. Tapi kita hari ini memegang komitmen lakukan yang terbaik. Apapun yang dipercayakan dalam hidup kita, kita patut melakukan yang terbaik di dalam hidup kita, yang kita persembahkan. Berlari-larilah seperti atlet, berlomba-lombalah seperti olahragawan, sehingga kita dapat mencapai sasaran destiny Tuhan di dalam tujuan kita dapat tercapai. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan dengan taat dan melakukan terbaik di dalam hidup kita. Dalam mengikuti suatu pertandingan, pasti ada tujuan hadiah yang akan kita raih. Rasul Paulus memberikan penegasan pada kita pada hari ini. Larilah sedemikian rupa sehingga kamu dapat tampil sebagai pemenang. Kita diberikan pengajaran hari ini bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam hidup kita untuk mengerjakan sesuatu. Jangan sedikit pun kendor semangat kita. Kita harus mencapai tujuan yang ingin kita raih pada hari ini. Jadilah pemenang dan jangan sedikit pun kendor. Dikatakan, jadilah pemenang, kita harus berjuang. Kita bayangkan kemenangan terus kita bayangkan dalam kehidupan kita. Digambarkan ketika
pertandingan Asian Games. 600 pelari yang berlomba-lomba aja hanya satu pemenang. Oleh sebab itulah diberikan ilustrasi pada kita pada hari ini. Kita berjuang keras, jangan sedikit pun kendor, karena ada hadiah yang akan kita peroleh. Karena kemenangan membawa peningkatan harga diri dalam kehidupan kita. Kemenangan juga akan membuat kualitas kita menjadi superiority. Kemenangan juga akan memberikan mahkota yang indah di dalam surga. Kita percaya, dengan memberikan terbaik kita percaya, kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi pemenang adalah impian setiap orang. Kalau ada di antara kita saat ini yang masih belum menjadi pemenang atau kita merasa gagal dalam kehidupan kita, biarlah firman ini menjadi pendorong bagi kita bahwa kita tidak pernah kalah hidup kita, hanya kemenangan yang tertunda. Dikatakan bahwa kita harus memiliki impian menjadi seorang pemenang. Kita harus melakukan, kerjakan yang terbaik di dalam tugas kita. Dan kita perlu mengerjakan, memiliki tanggung jawab di dalam setiap tugas yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kita harus melakukan dengan taat. Bagaimana kita bisa berhasil dalam hidup kita, bagaimana kita bisa memiliki kemenangan, impian menjadi pemenang kalau kita tidak taat melaksanakan tugas itu. Whoa, 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 whoa. Marilah kita bersorak di dalam rumah Tuhan, sebab Dia Raja mulia telah hadir di sini. Sukacita besar dicurahkan, penuhi setiap umatnya. Tuhan datang dan bertata dengan segala kemegahannya. Terimalah mujizatnya saat ini Dia bekerja. Kesembuhan kan terjadi, langit terbuka, surga datanglah, dan umatnya bersukacita. Kemenangan kan terjadi, amin. Majulah semua, hai umat Tuhan, saatnya kita akan berperang. Sebab Tuhan telah datang, tunjukkan kuasa-Nya, Dialah Raja kita. Terimalah mujizat-Nya saat ini Dia bekerja. Kesembuhan kan terjadi, langit terbuka, surga datanglah, dan umat-Nya bersukacita. Kemenangan kan terjadi, dipulihkan, diberkati.
Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk melakukan terbaik kita memerlukan ketaatan di dalam melaksanakan sesuatu. 1 Petrus 1 ayat 14 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Suatu pegangan bagi kita, kunci hidup kita sebagai anak-anak Tuhan menjalankan semua dengan ketaatan. Hal yang sangat penting, melakukan ketaatan adalah suatu perjuangan. Melakukan ketaatan adalah penyangkalan diri. Bagaimana seorang olahragawan kalau tidak melakukan ketaatan? Ketika mereka berlatih setiap kali, mereka harus melakukan dengan taat. Taat kepada mentornya, taat pada kegiatan rutin jadwal latihannya. Kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai contoh olahragawan dalam kehidupan kita, melakukan semua dengan taat adalah kunci keberhasilan dalam kehidupan kita. Pemirsa yang di rumah, untuk melakukan taat kita butuh 2 hal yang penting yang dapat kita lakukan. Pertama, tekad menjadi pemenang. Dan yang kedua yaitu tekad melakukan dengan taat. Hal kedua penting yang perlu kita kerjakan yaitu latihlah dirimu dalam penguasaan diri. Ayat 25 mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian di dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh mahkota yang abadi. Penguasaan diri adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang bila ingin menjadi pemenang dalam kehidupannya. Digambarkan di dalam olahragawan di Asian Games itu, mereka memasuk camp di dalam 10 bulan sebelum mengikuti pertandingan itu. Dan setiap hari mereka harus melatih penguasaan diri, disiplin dalam berlatihan, dan mereka mengorbankan segala hobi-hobinya. Hanya berfokus pada penguasaan diri untuk menguasai latihan itu sehingga mereka layak tampil sebagai olahragawan. Apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat melatih dalam hal penguasaan diri? Pertama, kita yaitu disiplin diprioritaskan. Setiap orang harus memiliki rasa disiplin dalam penguasaan diri. Disiplin untuk membuang hal-hal kehidupan kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Disiplin membuang kebiasaan lama bukan hal yang mudah. Karena itu sudah terbawa sejak kita kecil. Tetapi ketika kita komitmen terima Tuhan Yesus dan ingin melakukan yang terbaik dalam hidup kita, maka disiplin merupakan suatu prioritas bagi hidup kita untuk mengendalikan diri kita, membuang hal-hal kebiasaan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, disiplin yang kita butuhkan yaitu disiplin pada fokus. Setiap olahragawan tidak akan berhasil memperoleh kemenangan kalau tidak fokus pada pelatihan demi pelatihan yang setiap hari harus dia jalankan. Demikian dalam hidup kita, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Di dalam setiap hidup kita harus memiliki disiplin fokus untuk merubah diri kita dan disiplin di dalam penguasaan diri kita. Kalau kita tidak memiliki kedisiplinan untuk menguasai diri, kita tidak akan menjadi pemenang di dalam hidup kita. Dan pasti tidak akan pernah ada perubahan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kita diajarkan, kita memiliki prioritas disiplin dan kita memiliki disiplin di dalam hal fokus pada tujuan. Ini hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengajarkan kita di 1 Korintus 9 ayat 25, yaitu kita mendisiplinkan untuk menguasai diri. Ada suatu hadiah yang disediakan, yaitu mahkota abadi. Mahkota yang tidak bisa hilang. Mahkota yang menjadi mahkota kelak kita di surga mendapatkan mahkota kehidupan. Mari pemirsa di rumah, jangan hilangkan kesempatan ini. Latihlah diri kita di dalam penguasaan diri kita dengan tujuan kita mendapatkan mahkota di surga, yaitu mahkota kehidupan yang tidak bisa hilang di dalam kehidupan kita. Tema kita hari ini no less than the best. Pada poin ketiga kita diajarkan lakukan dengan konsisten. Ayat 27 mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah pemberitaan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang tertolak. Sebagai pelayan Kristus, kita seperti pelari maraton yang kita harus melakukan latihan demi latihan untuk mencapai kemenangan. Harus dengan konsisten kita lakukan. Kita percaya
Pesan hari ini yaitu kita memperbaiki diri dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan diri dapat kita lakukan bukan temporer, dengan konsisten. Pemirsa yang di rumah, hal yang penting kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Lakukan dengan terus menerus. Kalau hari ini kita gagal, kita bangkit lagi, kembali lagi. Lakukan dengan konsisten. Sampai tujuan Tuhan yang diberikan pada kita, destiny yang Tuhan berikan pada kita dapat tercapai. Karena kita melakukan dengan konsisten. Tidak ada sesuatu hal yang dapat kita kerjakan dengan waktu yang pendek. Tidak ada sesuatu keberhasilan yang dapat kita raih dengan semangat temporer saja. Tapi hal yang penting dapat kita lakukan dengan konsisten. Kita lakukan terus menerus dengan perjuangan kita yang tidak akan henti-hentinya. Itu suatu hal yang menjadi kunci terakhir bagi kita. Melakukan dengan konsisten. Suatu hal yang sangat penting. Kita harus memelihara keintiman dengan Tuhan juga dengan konsisten. Kita sebagai pengikut Kristus mencari wajah Tuhan, membangun keintiman Tuhan hari demi hari. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Lakukan dengan konsisten. Kita tidak bisa melakukan dengan sewaktu-waktu atau jika kita perlu, kita butuh saja mencari. Tapi pesan terakhir bagi kita, bagaimana menjadi seorang pemenang, maka kita dapat melakukan dengan konsisten. Pemirsa di rumah, kita percaya bahwa hari ini pesan yang diberikan oleh Rasul Paulus pada kita sebagai pegangan pada kita. Kita mencari wajah Tuhan dengan konsisten. Kita tidak mungkin sanggup merubah pribadi kita yang sudah terbentuk sejak kecil. Mari kita datang kepada Yesus pada hari ini. Serahkan pergumulanmu pada Yesus hari ini. Dan kita percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan Dia akan merubah kita. Datanglah dengan konsisten pada Dia. Cari wajahnya dengan sepenuh hati kita. Kita cari terus, kita berusaha, berlomba-lomba seperti pelari maraton. Kita mengerti pada tujuan Tuhan. Destiny yang Tuhan berikan pada kita. Kita rindu bahwa mahkota dapat kita dengan terima pada hari ini. Lakukan dengan konsisten. 3 hal penting di dalam kitab Korintus yang kita pelajari hari ini. Pertama, lakukan segala hal dengan sekuat tenagamu. No less than the best. Lakukanlah, latihlah dirimu dengan pengendalian diri dan lakukan dengan konsisten. Pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak Anda berdoa apabila Anda memiliki pergumulan, masih belum memperoleh kemenangan di dalam hidupnya, masih memiliki kesulitan untuk melepaskan dan menguasai diri. Biarlah saya ingin kita berdoa pada hari ini. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu mendapat pertolongan dan jamahan-Mu Tuhan. Kami ingin tampil sebagai pemenang di dalam hidup kami. Biarlah turut serta campur tangan-Mu Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Jadikanlah kami sebagai pemenang Tuhan. Mampukan kami menguasai diri kami Tuhan. Meninggalkan perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Marilah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Menolong hamba-Mu Tuhan di dalam melepaskan semua hal-hal yang tidak berkenan. Dan kami berlomba terus maju menjadi pemenang seperti yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Bagi kami yang masih memiliki beban berat saat ini, percayalah, Engkau Allah sebagai sumber pertolongan yang sanggup menolong dan melepaskan semua beban kami. Bagi kami yang rindu Tuhan memperoleh kemerdekaan, mari Tuhan campur tangan-Mu. Topang kami dalam segala kesulitan kami. Mampukan kami meraih kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami juga memperoleh mahkota yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih. Biarlah pada hari ini Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sungguh totally berserah kepadamu, yang ingin Tuhan lawat hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bagi pemirsa yang masih memiliki beban, yang rindu mendapat pertolongan secara khusus, Anda dapat menghubungi nomor telepon di bawah ini, dan tim kami siap melayani. Tuhan memberkati, sampai berjumpa di episode yang akan datang dengan Voice of Glory
dengan Inge Handoko. Salam damai, Tuhan memberkati kita semua. Whoa, 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 whoa. Marilah kita bersorak di dalam rumah Tuhan, sebab Dia Raja mulia telah hadir di sini. Sukacita besar dicurahkan penuhi setiap umatnya. Tuhan datang dan bertata dengan segala kemegahannya. Terimalah mujizatnya saat ini Dia bekerja. Kesembuhan kan terjadi, langit terbuka, surga datanglah, dan umatnya bersukacita. Kemenangan kan terjadi, amin. Majulah semua, hai umat Tuhan, saatnya kita akan berperang. Sebab Tuhan telah datang, tunjukkan kuasanya, Dialah Raja kita.